Momen ketika bahas pernikahan gila banget, tersenggol gini Kaisar. Boleh banget Pak. Buka baju berarti saya Iya Pak. dong. Oke. Pentil saya kelihatan, nggak apa-apa Pak ya? Duh, kalau nggak punya pentil bukan manusia. Saya juga malah bingung. Saya masih bingung sampai sekarang, masih belum kejauh nih. Pentil cowok tuh fungsinya apa sih Pak? Nah, Pentil cowok, apa fungsinya? saya juga nggak tahu. Masih belum, kayaknya kita harus mencari penelitiannya tuh Pak. Apa fungsi pentil Fungsinya cowok? apa ya? Iya, saya juga bingung ya pentilnya. Kalau cewek kan jelas tuh, pentilnya jelas buat menyusui kan. Kadang nyusu Tapi yang bapaknya. pasti, itu cowok itu juga untuk satu merangsang daerah juga. Saya kalau istri saya megang pentil saya malah geli, saya nggak mau Pak. Ya, karena itu rangsang. Di mana yang geli itu kan merangsang, tempat rangsang. Maksudnya malah turun gitu Pak, paham maksud saya Pak ya? Tahu. Jadi malah down ya. Jadi malam dong, kalau dimainin tuh malah nggak asik tuh permainan pentil kalau aku. Tapi yang pasti itu yang satu itu kalau berumah tangga itu salah satu yang paling enjoy itu apa Pak? Apa tuh Pak? Yang biar kita menghindari hal-hal ibaratnya sering berantem. Jadi kadang-kadang komunikasi yang lain. Oh pasti Pak, komunikasi nomor satu. Dalam hal sepele pun itu tetap harus komunikasi. Sumpahnya Bapak mau mungkin malam ini nih dingin lah sama istri gitu ya. Misalnya gimana tuh kalau caranya Pak? Sama istri. Nah, cuman Bapak kan biasanya saya pengennya harus begini nih. Jadi itu komunikasikan ke istri. Oh gayanya gitu ya. Iya, jadi mah semuanya nih nanti pakai baju ini ya, mau tidur pakai baju ini ya. Gitu. Oke, misalnya cosplay gitu Pak ya. Maksudnya meniru siapa gitu. Misalnya saya pingin istri saya pakai baju ketua partai gitu Pak ya. Misalnya nih, ini misalnya Pak ya. Saya pingin tema malam ini politik gitu Pak. Contohnya seperti itu Pak ya. Oke. Dan itu juga kita harus menerima saran. Harus dua arah berarti. Iya lah. Oh, oke. Masa mau ini pakai celana jeans kan nggak seru lah. Oke. Ini pakai celana jeans. Siap. Yang kira-kira nyaman aja. Oke, siap. Dari hal-hal yang sepele itu kadang-kadang hal-hal yang terlalu dalam banget itu nanti komunikasi yang lain itu berantem lah. Oke. Itu kan hal sepele tapi dalam Pak. Yang sepele itu malah yang penting Pak ya, komunikasi Pak. Mungkin berarti orang-orang yang cerai itu komunikasinya kurang Pak ya? Kurang. Oke, paham. Orang-orang yang cerai itu biasanya Bahkan komunikasi. mereka itu kadang-kadang diem-dieman sampai sebulan ya kan, 2 bulan padahal masih satu rumah. Kuat gitu ya. Karena mereka tuh kurang bisa. Biasanya yang pintar tuh cowok harus bisa membuka komunikasi. Oke. Biasanya kan satu cowok egois ya kan. Cowok egois. Cowok ya kan. Cowoknya egois Iya, biasanya nih Pak iya. ya. Cowoknya egois. Oke. Bodo amat lu diemin gua kan biasanya gitu. Pride-nya tinggi ya. Egonya tinggi. Lo mau diemin gua, cuek aku anjing gitu ya Pak ya. Iya. Oke, ini biasanya Pak ya. Oh, iya. Kalau perempuan kan lu ada gue entar juga lu gini-gini kan jadinya gitu sama. Akhirnya sama-sama ego. Ego. Oh, bahaya banget tuh. Makanya yang paling penting komunikasi, Pak ya. Komunikasi. Kalau seandainya kita biasanya laki-laki itu 3 atau 7 level tuh otaknya akan lebih pintar untuk hal-hal pengen memancing egois orang biar bisa itu. Mohon maaf, Pak. Minta maaf kepada Reza Arab. Bercanda. Mohon maaf. Tolong jangan bahas dendam. Maaf. Kita bahas yang lain aja, Pak. Siap. Bahas. Bahas apa Pak? Sorry, Bapak udah punya anak? Alhamdulillah udah cucu 2. Alhamdulillah. Umur berapa cucu Pak? Cucu sekarang kelas 1 SD. Yang gede. Oh iya, alhamdulillah. Kalau yang nomor 2 baru 5 tahun. Oke. Gimana tuh Pak rasanya pertama kali punya cucu? Wih. Kalau punya anak saya udah ngerasain Pak. Kalau cucu kan masih jauh.